Ya, metabolisme mineral. Ketika kita berbicara tentang mineral, we will have to talk about the macro and the micro minerals. Jadi ada yang mineral yang terhitung makro, artinya dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, dan ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, atau mikro mineral. Jadi makro dan mikro mineral ini akan kita diskusikan di sini, kira-kira mana yang paling signifikan efeknya di dalam tubuh, dan juga makro dan mikro mineral apa saja yang berpengaruh di dalam gizi, di dalam kesehatan, dan juga bagaimana cara kita menyeimbangkan bagaimana proses metabolismenya di dalam. Mineral utama atau kita kelompokkan sebagai makromineral. Jadi dia dibutuhkannya dalam jumlah yang cukup banyak, rata-rata 100 mg per hari, dan ini di tubuh kita itu bisa menyusun banyak bagian dari tubuh kita, misalnya dari otot, dari tulang. Nah, itu biasanya disebut sebagai makromineral. Contohnya adalah ada kalsium. Nah, kalsium ini jelas karena tulang kita tersusun dari kalsium. Lalu ada magnesium. Magnesium ini ada di tulang dan juga di gigi. Lalu ada natrium. Natrium ini ada di cairan tubuh. Ada kalium juga sama kondisinya. Jadi kalium itu ada di dalam saluran, di dalam cairan intrasel gitu. Jadi ada juga fosfor atau P di sini. Fosfor ini adanya di tulang juga. Nah, sulfur sendiri itu adalah salah satu penyusun protein. Jadi dia sangat krusial. Jadi sangat banyak di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan klor. Nah, lalu bagaimana dengan trace element atau nama lainnya adalah mikromineral. Dikenal juga sebagai trace element. Dia jumlahnya kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit, tidak terlalu banyak. Bahkan jika terlalu banyak masuk ke dalam tubuh, dia bisa bersifat toksik. Itu beberapa yang paling esensial itu adalah Fe atau zat besi, lalu ada tembaga atau Cu, lalu ada mangan, ada Mo, ada Cr, ada Zn. Nah, Zn ini juga penting. Nanti kita akan tidak akan semuanya kita bahas secara detail tentunya, tapi kita perlu tahu bahwa mikromineral ini itu akan bermanfaat dalam reaksi-reaksi enzimatik karena dia bisa dapat membantu enzim untuk bisa aktif dan bisa bekerja secara normal di dalam tubuh kita. Dan juga ini konsumsinya itu ada batasannya. Jadi ada batasan mikromineral yang bisa dikonsumsi dengan jumlah yang aman gitu. Karena kalau terlalu banyak tadi bisa mengakibatkan toksisitas di dalam tubuh. Yang pertama kan kita lihat di sini adalah kalsium. Kita tahu bahwa kalsium ini menyusun rangka tubuh kita. Jadi di tulang sendiri itu 99% menjadi tempat utama kita menyimpan kalsium dalam tubuh kita. Jadi dia bisa kita temukan di tulang, di gigi gitu. Jadi terutama yang bisa kita lihat di gigi gitu. Nah, di gigi ini ada kalsium. Jumlahnya banyak dan itu yang menyebabkan tulang kita, gigi kita itu memiliki kekuatan yang besar. Karena kalsium ini salah satu bentuk mineral yang cukup kuat secara struktur kimiawi. Nah, dia merupakan mineral yang bisa didapatkan dari berbagai macam sumber, mulai dari susu, keju, olahan susu, baik itu yogurt segala macam, itu bisa menjadi salah satu sumber kalsium dari ikan dan daging, lalu dari biji-bijian, kacang-kacangan. Jadi cukup banyak, cukup diverse sumber makanannya. Jadi bisa sangat diversifikasi pangan, itu kita bisa mendapatkan banyak sumber kalsium. Gitu. Jadi tidak hanya susu. Kalau mungkin di iklan-iklan yang kita lihat adalah konsumsi yang paling banyak itu yang dipromosikan adalah minum susu untuk mendapatkan kalsium. Padahal kalsium itu sumbernya banyak. Tapi memang susu itu kalsiumnya lebih tinggi bioavailabilitasnya atau lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, tapi syaratnya kalsium ini bisa berfungsi dengan baik, dengan normal, dan bisa disimpan di dalam tulang kita itu adalah dengan adanya vitamin D. Nah, vitamin D ini adalah menjadi syarat untuk tulang kita bisa menyerap kalsium dan bisa menyimpan kalsium di dalam tulang. Sehingga densitas tulang atau ketebalan tulangnya, kekuatan tulangnya itu bisa terjaga. Lalu ada hormon paratiroid ya, lalu ada juga hormon kalsitonin
Dan juga saudaranya kalsium itu saudaranya, tapi dia berkebalikan cara kerjanya itu adalah fosfat di sini. Lalu ada juga asam, asam lemak, asam fitat. Nah ini biasanya yang asam-asam itu bisa mempengaruhi penyerapan mineral. Salah satunya kalsium ini bisa dipengaruhi oleh asam tersebut. Di usia utamanya usia pertumbuhan, kalsium ini dibutuhkannya dalam jumlah yang lebih banyak. Sejenis dengan pada wanita hamil atau yang laktasi itu membutuhkan 1.200 mg per hari. Jadi meningkat kebutuhannya ketika hamil dan kebutuhan meningkat sesuai dengan masa pertumbuhan. Jadi ketika usia 1 sampai 18 tahun itu kebutuhan kalsiumnya sangat tinggi. Jadi ini yang perlu dipenuhi dengan maksimal. Itu kenapa anak-anak di usia masa pertumbuhan atau mungkin yang laki-laki nih itu kelihatan banget pertambahan tumbuh tinggi tubuhnya ketika di usia pertumbuhan, dan syaratnya adalah memiliki asupan kalsium yang cukup. Tapi untuk bayi yang kurang dari 1 tahun itu masih sedikit membutuhkan kalsium. Setelahnya setelah masuk usia dewasa di usia 18 tahun sudah bukan usia produktif pertumbuhan yang sangat rapid, itu pertumbuhannya sudah mulai melambat. Walaupun tetap masih terjadi, terutama pada laki-laki, itu kebutuhannya adalah sekitar 800 mg per hari. Nah, di sini kita lihat bagaimana regulasi atau integrasi regulasi dari metabolisme kalsium itu terjadi. Di sini kita bisa lihat pertama adalah di sini adalah hemostasis. Homeostasis ini adalah kondisi keseimbangan antara kalsium yang ada di dalam darah dengan yang ada di dalam tulang. Artinya ketika darah, kalsium ini kan tidak hanya di dalam tulang ya, dia juga ada di dalam darah. Yang kita utamakan adalah ketika kalsium yang teregulasi di dalam darah itu jumlahnya cukup dengan cara memiliki asupan yang adekuat atau asupannya itu harus cukup untuk bisa memenuhi kalsium di dalam darah. Lalu ketika ada lebih, baru bisa disimpan di dalam tulang. Ketika kalsium di dalam darah ini jumlahnya sedikit, maka darah ini akan mengambil kalsium dari penyimpanan yang ada. Artinya kalsium akan diambil dari tulang. Jadi sehingga ketika kalau misalnya kalsium yang dikonsumsi tidak cukup, berlangsung dalam waktu yang lama, maka darah akan terus-terusan mengambil kalsium dari tulang sehingga tulang akan menjadi lebih keropos. Nah, untuk mencegah terjadi itu, tubuh kita juga punya sistem yang namanya adalah ada hormon kalsitonin. Jadi ketika kita mengkonsumsi bahan makanan yang ada kalsiumnya, kalsitonin akan dirilis oleh hormon tiroid di sini ya. Kalsitonin dirilis, lalu ada vitamin D untuk bisa merilis kalsitonin itu, baru terjadi stimulasi di mana kalsium akan diserap dari darah dan masuk ke dalam tulang. Nah, baru tidak hanya diambil dari tidak hanya diambil dari usus halus, bisa juga diambil dari cairan yang ada di ginjal. Jadi dilakukan filtrasi beberapa kali dari urin ya, dari darah itu difilter sampai menghasilkan urin. Kalau misalnya di urin masih ada kalsium, maka akan diambil lagi kalsiumnya untuk bisa dideposisi, ditaruh atau disimpan di dalam tulang dan gizi, sehingga hormon kalsitonin ini berhubungan positif dengan kepadatan tulang. Artinya kalau misalnya hormon kalsitonin keluar, maka akan terjadi penyimpanan kalsium di dalam tulang. Tapi jika sebaliknya, ketika kalsium di dalam darah itu menurun, ini kan kalsium di dalam darah cukup nih dari konsumsi, maka kalsitonin yang keluar lalu menyerapnya. Tapi kalau begitu kalsium di dalam darah turun, maka untuk menjaga homeostasis di dalam darah, perlu dilakukan pengambilan kalsium. Dari mana? Kalau misalnya tidak ada dari usus, ini nih pertama yang dicari itu dari usus halus, dari konsumsi. Oh ternyata konsumsi kalsiumnya kurang. Darah masih kekurangan kalsium. Darah mau ngambil dari mana? Darah akan lihat lagi di ginjal. Oh bisa nggak kita refiltrasi? Difiltrasi lagi, ternyata masih kurang juga. Dari mana kita bisa mengambil? Akhirnya diambillah dari tulang. Nah proses ini terjadi dengan bantuan adanya hormon PTH atau parathyroid hormone.
Paratiroid ini bekerja secara antagonis dengan kalsitonin. Jadi kalau kalsitonin lagi keluar, PTH diam. PTH tidak bisa keluar. Tapi kalau misalnya kalsitonin itu tidak keluar atau kondisi kalsium di dalam darah itu turun, maka PTH yang akan dirilis oleh paratiroid gland atau kelenjar paratiroid. Nah, seperti itu. Jadi lalu bagaimana cara kita untuk menjaga keseimbangan kalsium kita gitu. Caranya adalah dengan mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung kalsium secara cukup sesuai dengan kebutuhan harian yang tadi yang direkomendasikan. Nah, di kelas ini kan kita itu ada usianya ya, kemungkinan mungkin masih ada yang masih unyu-unyu masih 15 tahun ya, tapi udah kuliah kayaknya nggak ada. Biasanya tuh usianya adalah dari 17 mungkin ada 18. Nah, itu kebutuhannya berarti sudah di 800. Nah, mungkin cowok-cowok bisa lebih tinggi, terutama cowok-cowok yang melakukan exercise, bisa kebutuhan kalsiumnya itu elevated atau meningkat sedikit. Nah, itu kalau misalnya dari diet sudah cukup, maka kalsium di dalam tulang tidak akan diambil. Nah, ada di sini yang perlu kita perhatikan bahwa defisiensi kalsium itu ada banyak sekali bentuknya, terutama pada jenis kelamin tertentu. Nah, kalau kita lihat nih, kira-kira jenis kelamin laki-laki atau perempuan kira-kira yang kemungkinan lebih susceptible atau lebih rentan terhadap terjadinya defisiensi kalsium. Ada yang mau menjawab? Kalau kita lihat dari rutinitas setiap siklus hidup di setiap bulannya, perempuan mengalami menstruasi, di mana ada banyak darah yang dibuang melalui proses peluruhan yang terjadi pada saat siklus menstruasi. Nah, pada saat itu terjadi juga banyak pembuangan kalsium yang keluar bersamaan dengan darah yang terbuang. Sehingga di sini biasanya akan terjadi penurunan jumlah kalsium di dalam darah, yaitu biasanya dengan cara darah nih akan berusaha untuk menyeimbangkan homeostasisnya dengan cara mengambil kalsium dari tulang. Nah, kalau misalnya dari dietnya tidak cukup, maka baru diambil dari tulang ya, tapi ya. Itu kenapa perempuan itu memiliki kerentanan terhadap adanya osteoporosis. Jadi runut kita berpikir dari bagaimana kita mengkonsumsi, bagaimana dia dicerna di dalam tubuh, apa dampaknya, regulasinya gitu. Nah, kenapa bisa terjadi osteoporosis? Kenapa sih kok perempuan yang bisa osteoporosis? Nah, jadinya sekarang kita sudah punya pemahaman, oh karena perempuan itu menstruasi, itu kenapa dia lebih rentan terhadap adanya osteoporosis. Jadi memang resikonya perempuan itu lebih sangat banyak, gitu, dari anemia gitu ya, osteoporosis. Tapi asal dietnya cukup dari makanan itu seharusnya udah sih, insya Allah tidak ada masalah gitu ya. Oke, gejalanya ada banyak. Pertama, kalau misalnya defisiensi kalsium itu lebih lesu ya, ada terjadi kepucatan, ada gejala insomnia juga. Lalu kalau kondisinya itu diperparah terus-menerus, insomnianya itu bisa menyimpulkan adanya rasa gelisah atau sekarang dikenalnya mungkin yang populer bahasanya itu adalah anxiety ya. Jadi anxiety itu nggak enak sama sekali. Mungkin kalau misalnya di TikTok ada yang bilang, aduh pengen anxiety, jangan. No, you cannot breathe at all. Jadi bisa sesak nafas, nggak bisa tidur. Nah itu sangat tidak nyaman gitu. Jadi anxiety itu adalah salah satu bentuk mental disruption atau mental illness yang disebabkan karena adanya berbagai masalah baik fisik ataupun mental secara emosional dan juga secara fisik gitu. Jadi ketika kalsiumnya saja tidak terjadi defisiensi, itu bisa menyebabkan adanya gangguan terhadap mental. Jadi kalau misalnya bilang ada yang temannya yang mengalami anxiety, itu kurang iman, padahal belum tentu ya. Bisa jadi itu karena memang adanya gangguan kesehatan di metabolisme ataupun gangguan secara emosional sehingga terjadi ketidakseimbangan pada mental. Biasanya lebih mudah kram
dan nyeri pada anggota tubuh, jalan sedikit aja itu udah nyeri-nyeri misalnya, lalu ada penurunan nafsu makan. Ini beberapa penyakit defisiensi kalsium yang dikenal, itu ada rakitis, hipokalsemia, osteoporosis, osteomalacia, dan juga terjadi pada hipertensi. Ini bukan berarti karena defisiensi kalsium lalu hipertensi ya, tapi pada hipertensi, pada orang yang mengalami hipertensi itu biasanya ditemukan adanya defisiensi kalsium. Nah, di sini ini semua akan kita bahas pada patologi manusia, tetapi kita perlu tahu bahwa gangguan-gangguan pada defisiensi kalsium jenisnya adalah rakitis. Ini biasanya terjadi pembengkokan pada kaki ya, kelemahan pada tulang. Hipokalsemia ini adalah rendahnya kalsium di dalam darah. Osteoporosis dan osteomalacia adalah penurunan densitas tulang. Yang ini osteoporosis dan osteomalacia ini beresiko tinggi pada perempuan yang sudah memasuki usia 50-60 tahun gitu ya, atau lansia, itu sangat tinggi resikonya. Ini dia sumber makanannya, bisa dari milk, yogurt, break cheese, kefir. Kefir ini mungkin sejenis susu yang setengah padat. Lalu dari ikan ya, nggak cuma salmon di sini, ikan. Lalu ada ini tongkol juga tinggi. Ada whey protein dari wheat, dari protein dari gandum gitu ya. Ada blackstrap molasses, ini adalah dari gula, bentuknya seperti gula di kue lupis gitu ya. Lalu ada cottage cheese atau keju yang dibuat dari susu kambing gitu ya. Sayur. Nah, tempe ternyata memiliki kandungan kalsium juga, lalu kale, dan beberapa jenis kacang-kacang. Nah, setelah kalsium, kita akan mengenal juga saudaranya kalsium yang memiliki peranan yang antagonis dengan kalsium, tapi juga diperlukan oleh tubuh kita. Itu adalah fosfor. Fosfor ini menyusun sel-sel kita. Jadi ada namanya fosfolipid di dalam sel-sel tubuh kita. Itu kan sel kita itu dibungkus oleh membran semi permeable. Nah, itu ada tuh yang nempel di dalam membran, itu namanya membran fosfolipid. Dan fosfor ini dibutuhkan juga untuk menjaga bentuk tulang, menjaga struktur tulang. Tapi proses penyerapannya itu berkebalikan dengan kalsium. Jadi ketika kita sedang menyerap kalsium, fosfor tidak bisa diserap. Tapi ketika kita sedang menyerap fosfor, maka kalsium tidak bisa diserap karena dia menggunakan kanal yang sama, hanya saja hormonnya berbeda. Kalau kalsitonin pasangannya adalah untuk menyerap kalsium, kalau fosfor pasangannya adalah PTH atau paratiroid. Jadi P dengan P, C dengan C. Fosfor itu akan diserap ketika paratiroid dirilis oleh tubuh. Nah, fosfor ini sangat penting juga untuk kita bisa menghasilkan energi. Karena itu dia sumbernya banyak dari daging, ikan. Nah, dia juga menyusun DNA atau RNA. Jadi informasi genetik di seluruh tubuh kita itu membutuhkan adanya fosfor untuk bisa menyusun satu informasi genetik yang utuh, yaitu DNA dan RNA. Hanya saja jumlahnya ketika dia bergabung dengan jumlah yang lain, dia tidak sebanyak kalsium di sini kan ya. Nah, tapi dia hanya, kalau tadi kalsium 99%, kalau fosfor dia 80%. Tersebar sebagai senyawa kimianya 10%. Di dalam darah itu ada 10% di otot. Gitu ya. Nah, kebutuhannya dia lebih sedikit daripada kalsium, yaitu 240 sampai dengan 400 mg per hari. Nah, tapi ketika terjadi defisiensi, ini biasanya muncul pada penderita DM. Nah, itu adanya rakitis atau kelainan pada ginjal. Ini bisa muncul karena adanya hipofosfatemia. Kalau terlalu banyak fosfatnya, itu justru bisa menyebabkan kesulitan bagi ginjal untuk memfilter, sehingga terjadi pengeroposan juga pada tulang kalau kita konsumsi fosfat terlalu banyak. Ya, ini dia. Jadi ketika kita konsumsi kalsium dan fosfat, kalau kalsium di dalam sel darah merah kita atau di dalam cairan tubuh kita itu
fosfatnya itu rendah, maka yang akan keluar adalah paratiroid. Supaya apa? Supaya kita bisa menyerap yang namanya fosfat ini dari diet, dari ginjal, dari usus gitu ya, dari hasil makanan, atau kita bisa mengambil dari tulang. Hanya saja kalau paratiroid yang keluar biasanya dia akan menargetkan yang pertama usus, baru ginjal, baru nanti akan terjadi penyimpanan fosfat. Kalau di dalam darah fosfat sudah tercukupi. Kalau fosfatnya belum tercukupi maka akan ngambil terus. Nah, jadi kalau misalnya kalsium sedang diserap, fosfat tidak bisa diserap. Kalau fosfat sedang diserap, kalsium stop dulu. Hanya saja tubuh kita itu sistemnya sangat sempurna. Jadi karena fosfatnya nggak butuh terlalu banyak, yang lebih lama proses penyerapannya adalah kalsium dibandingkan dengan fosfat. Nah, di sini harus digarisbawahi adalah tentang parathormon atau paratiroid hormon itu yang meregulasi fosfat di sini. Nah, kalau kalsium yang meregulasi adalah kalsitonin. Oke, ini sumber makanannya ya. Jadi fosfor itu sangat banyak bisa ditemukan di seafood. Jadi yang suka makan udang, yang suka makan cumi, itu biasanya fosfatnya itu bisa tercukupi dengan baik atau fosfornya bisa tercukupi dengan baik. Nah, sekarang yang populer juga itu adalah makanan olahan atau super ultra processed food seperti sosis, lalu ada lancon. Kalau misalnya mungkin kalian sering lihat di sosial media itu ada spam, makanan Korea biasanya akan menggunakan spam gitu ya. Yang versi non halalnya itu spam namanya. Kalau versi halalnya ada lancon, ada cornet. Nah, itu adalah contoh makanan yang banyak mengandung fosfor. Tapi itu termasuk ke dalam golongan ultra processed food. Jadi dia diproses dengan melewati sangat banyak step sehingga dia bukan yang akan direkomendasikan oleh dietitian atau nutrition. Tadi sudah dua, ada kalsium, ada fosfat. Sekarang kita beralih ke magnesium. Masih dengan mineral yang memiliki sifat komponennya itu keras. Jadi magnesium ini banyak itu di enamel gigi. Nah, jadi itu kenapa gigi kita bisa strong, bisa dipakai untuk gigit es batu, bisa untuk mecahin tulang misalnya untuk bisa digunakan untuk menggigit daging, mengolah makanan yang kita konsumsi. Nah, itu karena adanya lapisan didukung dengan struktur kalsium dan fosfor, lalu ada lapisan enamel magnesium yang cukup kuat di dalam gigi kita. Nah, ini jumlahnya diperkirakan adalah 21 gram. Enggak terlalu banyak, tapi dia ada menyebar di seluruh tubuh kita, di tulang dan gigi, juga di otak, lalu di sistem saraf juga ada. Dan magnesium ini fungsinya itu adalah sebagai kofaktor enzim. Jadi kalau masih ingat, enzim itu tidak bisa aktif dengan sendirinya. Dia perlu dicolek. Nah, pencoleknya ini itu ada yang sifatnya biologis itu dari vitamin, yang sifatnya itu adalah non biologis atau dari logam, dari mineral itu namanya adalah kofaktor. Jadi baru dia bisa aktif dan bisa bekerja dengan normal enzim. Sumbernya bisa didapatkan dari biji coklat. Nah, Indonesia tuh punya coklat, merek dari Indonesia, asli dari coklatnya Indonesia itu namanya Silver Queen. Nah, itu berarti itu banyak kandungan magnesiumnya. Jadi jadi magnesium itu bisa didapatkan dari sumbernya itu adalah biji coklat, berarti dari coklat olahan juga ada, kacang-kacangan, ikan laut, dan sebenarnya hampir di semua makanan, tapi yang tinggi kandungannya itu bisa dapat dari coklat dan kacang-kacang. Ini dia kebutuhan harian 300-400 mg. Ingat ini 21 gram, yang ini kebutuhannya hanya dalam miligram. Kalau laktasi jadi meningkat, anak-anak dan bayi itu lebih rendah daripada kondisi dewasa dan remaja. Metabolismenya itu sama dengan kalsium dan fosfor dipengaruhi oleh proses absorpsi dan reabsorpsi kalsium. Biasanya dia akan ikutan dengan proses penyerapannya kalsium. Jadi dia bersamaan. Ini dia, ketika kita konsumsi magnesium gitu ya, kita intake-nya misalnya 360 mg.
dia akan diserap sebanyak 120 mg dari usus, lalu disekresikan 20 mg, kita diambil dari proses filtrasi ini ya di darah itu sekitar 2.400 mg atau sekitar 2,4 gram gitu ya. Ini yang dilakukan penyerapan dari ginjal, baru dia akan disimpan di otot itu sekitar 6 gram. Dan di tulang itu sekitar 12 gram, kurang lebih lah ya. Jadi dia di dalam tubuh kita itu ada 21 gram total dari magnesium. Terutama kita yang sudah masuk usia dewasa. Itu adalah kondisi optimalnya dari kandungan magnesium yang ada dalam tubuh kita. Ini sumbernya, jadi bisa dilihat di sini sumbernya itu biasanya adalah kacang-kacangan, lalu dari ikan, dari tahu juga ada, dari tempe gitu ya, karena dia bahannya kedelai sekali lagi, jadi dia akan banyak mengandung kalsium. Di sini ada prickly pear, dia menyebutnya ini mirip dengan buah naga, cuma dia lebih asam sedikit gitu ya, dia ada kandungan magnesiumnya. Lalu buckwheat ini mungkin kalau di Indonesia jarang, tapi sekarang karena Korean food mulai trendy di Indonesia, itu biasanya buckwheat noodles, itu adanya adalah mie dingin Korea yang rasanya sedikit pedas dan asam. Nah itu dia adalah buckwheat noodles. Jadi bisa kalian cobain buckwheat itu dalam bentuk sudah diolah dalam bentuk mie. Ini fungsi dari magnesium. Salah satu yang paling ingin saya highlight di sini adalah dia bisa menurunkan risiko gangguan psikiatrik. Itu kenapa coklat itu bisa merilis, bisa membantu kita untuk lebih rileks. Biasanya lebih happy setelah makan coklat, lebih rileks. Nah itu salah satunya karena coklat juga mengandung magnesium yang bisa menstabilkan kondisi rilis hormon-hormon anti stres seperti oksitosin gitu ya, itu bisa dirilis, lalu dopamin dan juga serotonin bisa dibantu rilisnya dengan konsumsi dari coklat asal tidak berlebihan. Apalagi kalau coklatnya itu adalah dark chocolate, jadi dia tidak manis coklatnya. Dia dark chocolate itu dia lebih ke pahit rasanya. Jadi ketika secara mental sudah rileks, maka ini akan menjalar ke yang lainnya. Jadi ototnya lebih sehat, resiko kram ototnya lebih sehat, jadi tidak ada ketegangan di dalam tubuh di bagian tertentu. Misalnya biasanya di bahu kan ya, gitu. Kalau misalnya di stres itu biasanya lebih lebih tegang gitu secara strukturnya, dia akan lebih tidak fleksibel. Nah, salah satu makro mineral lainnya adalah natrium atau dikenalnya sebagai sodium. Natrium ini sudah jarang digunakan kalau dalam bahasa Inggris ya. Biasanya dia disebut dengan nama market name-nya itu adalah sodium. Jadi ini adalah natrium, nama ini masih di Indonesia masih digunakan. Cuma secara internasional nama yang lebih sering digunakan itu adalah sodium. Jadi if you read papers in English ya. Jadi kalau misalnya menemukan paper-paper dalam bahasa Inggris, jurnal gitu ya, biasanya dia akan disebut sebagai sodium. Nah, Na ini merupakan penstabil tekanan darah. Asal dia tidak dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak. Kalau misalnya terlalu banyak, lebih dari misalnya nih ya, kalau Na dalam bentuk garam itu 2 gram dalam sehari, itu bisa memicu adanya elevated blood pressure ya. Jadi natrium ini, atau kita sederhananya di Indonesia kita paling sering mendapatkan natrium ini adalah dari garam, walaupun garam kita itu dilakukan fortifikasi iodium. Di sebagian besar garam di Indonesia itu sudah difortifikasi iodium, walaupun kalau misalnya kita konsumsi garam di pasar itu mungkin sangat rendah kandungan iodium. Atau Himalayan salt ini agak mahal. Nah itu mineralnya dia lebih beragam yang ada di situ, nggak cuma satu jenis. Dan di mana letaknya sodium? Jadi sodium atau natrium ini dia posisinya adalah di cairan tubuh. Jadi dia menjaga cairan tubuh kita itu dalam kondisi homeostasis, jadi normal, tidak terlalu tinggi tekanannya, tidak terlalu rendah. Tapi kalau misalnya kita konsumsinya terlalu banyak,
dia bisa menekan sel-sel tubuh kita sehingga terjadi adanya tekanan yang meningkat di dalam sel-sel pembuluh darah sehingga menyebabkan percepatan aliran darah. Aliran darah yang cepat ini menyebabkan adanya peningkatan tekanan darah seperti itu. Nah, hipernatremia ini kalau misalnya terjadi secara akut itu bisa menyebabkan rasa haus yang sangat tinggi. Jadi sangat dehidrasi gitu ya. Jadi karena kondisinya garam di dalam tubuhnya tinggi atau natrium dalam tubuh tinggi sehingga rasanya tuh tubuhnya haus terus. Terjadi dehidrasi yang sangat rapid gitu atau sangat berdampak pada kondisi seseorang. Lawannya dari natrium itu ada kalium. Nama yang lebih populer di dunia internasional namanya adalah potasium. Kalau kalian sering dengar potas, potas itu biasanya populer di orang yang suka mancing secara ilegal. Itu nggak boleh ya digunakan. Potasium itu biasanya dipakai untuk memancing setrum ikan gitu ya, kayak diracun gitu ikannya. Nah, padahal fungsinya kalium ini sangat baik di dalam tubuh kita. Pertama, dia menyeimbangkan bersama dengan Na, dia bertugas menyeimbangkan tekanan dari dalam sel. Gitu. Jadi kalau misalnya Na-nya aja yang menekan nih, kan sel tubuh kita bulat nih misalnya, sel tubuh kita itu bentuknya bulat. Tapi kalau misalnya hanya ditekan dari luar, itu bisa rusak sel. Itu kenapa ada natrium dan atau ada kalium di dalam sel kita. Sehingga kalium ini juga bisa menekan keluar sehingga menjaga bentuk sel dan bisa menjaga tekanan homeostasis dalam tubuh. Potasium ini biasanya menjadi primadona dalam makanan sehat karena dia bisa membantu menurunkan elevated blood pressure atau tekanan darah yang tinggi itu bisa diturunkan dengan adanya potasium. Caranya adalah mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi potasium. Apa saja kira-kira yang tinggi potasium atau kalium? Kita tahu salah satunya adalah pisang. Jadi pisang itu tinggi potasium, tinggi kalium, lalu ada semangka, ada melon, mentimun. Nah, itu dia memiliki kandungan potasium yang tinggi. Jadi yang baik dan mudah diserap oleh tubuh kita, terutama pisang. Jadi dengan cara kita mengkonsumsi jenis makanan itu, kita bisa memenuhi kebutuhan potasium harian kita. Seperti ini ya, jadi di dalam sel kita ini yang di bawah ini ya, di dalam sel kita bagian bawah ini ada kalium, di luar adanya natrium. Jadi dia akan terus bertukar nih natrium dengan kalium. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan ionik tubuh. Itu yang namanya homeostasis. Kalau tadi ya defisiensi magnesium ada karam otot, batu ginjal, gangguan pendengaran, jantung abnormal, sakit kepala ini bisa sampai ke mental gitu ya. Ini juga ini kalium tadi, bukan magnesium. Nah, ini dia sulfur. Sulfur ini pada protein ya, kita bisa dapat sumbernya dari protein. Oke, kalau misalnya sebentar lagi ini waktunya akan habis, kalian tinggal klik link yang sama, kita akan masuk ke dalam room yang sama ya. Mungkin kita stop dulu sebentar, kalian boleh mempersiapkan pertanyaan sebelum kita lanjut lagi. Nanti silakan klik link yang sama, kita akan join ke dalam room yang sama. Rejoin lagi ke dalam Zoom room yang sama ya. Saya stop share dulu.